Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Marilah para siswaku semuanya kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu materi kelas 7, yaitu bab yang menerangkan tentang tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Mari kita sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama lebih dahulu. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita ucapkan rasa syukur kepada Allah, karena dengan bersyukur kepada Allah, maka kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita buka dengan berdoa, maka ilmu kita nanti yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bisa kita amalkan. Para siswaku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lebih jauh mempelajari terkait dengan Al-Quran, maka kita harus tahu ya apa itu Al-Quran ya, dan hadis itu. Al-Quran ini adalah merupakan pedoman hidup umat Islam ya, yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada yang namanya hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dijelaskan melalui hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Al-Quran dipelajari hanya tekstual saja, maka nanti yang mempelajari ditakutkan nanti salah tafsir atau salah penjelasan. Para siswaku semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita hari ini akan belajar terkait dengan ayat Al-Quran, belajar tentang Quran surat ya, An-Nisa surat keempat ayat 59. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini nanti dipelajari ya sesuai dengan bacaan ilmu tajwidnya ya, supaya kita dalam membaca Al-Quran itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendapatkan pahala kebaikan, yaitu 10 kebaikan. Ayat yang sudah saya baca ini memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kita itu ya
harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita di negeri ini ya. Taat kepada Pak Presiden, taat kepada Pak Gubernur ya, taat kepada Pak Bupati, taat kepada kalau di pesantren ya, taat kepada kiai, taat kepada ustadz-ustadzah yang di kelas atau guru ya yang mengajar kita itu harus taat ya. Karena dengan taat itu maka Allah akan memberikan pertolongan, memberikan hidayah ya. Nah, kalau misalkan ada perbedaan di antara kalian, maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siswaku yang dimuliakan oleh Allah, lah kandungannya ya, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ini adalah keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Nah, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya setelah kita mempelajari tadi ya surat An-Nisa ayat 59, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi. Alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64 ini apa? Yang pertama, sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu, itu Al-Quran. Selanjutnya yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan, sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan Quran surat An-Nisa ya, ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ya, ayat 64. Setiap umat Islam ya, ini wajib taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulnya, serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita bersama-sama ya, ada perselisihan, maka kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita cari di situ ada petunjuk apa, ada pedoman apa untuk menyelesaikan masalah yang tadi berbeda-beda ya, supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Yang selanjutnya, yang terakhir, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Para santriku semuanya, karena tadi kita sudah belajar terkait dengan surat An-Nisa ya, ayat 59 dan An-Nahl 64, ini kita akan belajar terkait dengan tajwid ya.
Nanti kita akan belajar terkait dengan ilmu tajwid yang berkaitan dengan alif lam syamsiah. Apa itu alif lam syamsiah? Alif lam syamsiah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda atau isim, ya, yang diawali dengan salah satu dari huruf syamsiah. Jumlah huruf syamsiah itu ada 14 huruf, yaitu to, ta, sod, ro, ya. Terus ta, ya, dot, zal, nun, dal, ya, sin, ro, zain, shin, lam. Cara membaca alif lam syamsiah adalah dengan cara memasukkan atau mengidghamkan alif lam sukun ke huruf syamsiah sehingga bacaan lam sukunnya hilang dan lebur ke dalam huruf syamsiah yang mengikutinya. Karena membacanya dengan diidghamkan, maka hukum bacaan alif lam syamsiah sering juga disebut dengan idgham syamsiah. Selanjutnya alif lam takrif itu kan dibagi dua ya tadi ya, alif lam syamsiah sama alif lam qamariyah. Nah, ini akan saya jelaskan terkait dengan bacaan tajwid dari alif lam qamariyah itu bagaimana bacaannya. Keterangannya bagaimana? Ya, kita harus tahu konsepnya dulu supaya kita bisa membaca nanti baru praktek. Nah, alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai dengan kata benda isim yang diawali dengan salah satu dari huruf-huruf qamariyah. Jumlah huruf qamariyah ada 14 huruf ya, sama dengan huruf alif lam syamsiah tadi. Cuma yang membedakan adalah hurufnya ya. 14 huruf itu apa? Alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, wawu, ya, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Cara membaca alif lam qamariyah harus jelas, idhar, ya, enggak boleh mendengung, ya. Enggak boleh samar. Ya, ini tetap terlihat bacaan lam sukunnya. Karena itulah hukum bacaan alif lam qamariyah sering disebut dengan idhar qamariyah. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan hadis ya. Hadis secara bahasa berarti al-jadid ya. Al-jadid itu yang artinya adalah sesuatu yang baru ya. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ikhwal, kejadian, peristiwa, masalah dan ketetapan lainnya yang didasarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian dan masalah serta ketetapan lainnya yang didasarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang bentuk hadis ya. Bentuk hadis itu ada berapa? Nih, ya, ada penjelasannya. A. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa apa? Tuntutan, ya, dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Hadis fi'li, yang kedua ini hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Selanjutnya adalah hadis